Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dengan saya di program rekat renungan singkat di channel YouTube Johan Kristianto. Di edisi rekat sebelumnya kita membahas sikap iri hati dalam ungkapan rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Hal ini terjadi karena kita selalu sibuk memperhatikan dan menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain, sehingga kita tidak dapat melihat apa yang sedang Tuhan lakukan dalam diri kita. Iri hati adalah musuh dari rasa puas. Iri hati selalu menginginkan sesuatu yang lebih lagi dari yang orang lain miliki. Banyak orang yang berupaya bahkan begitu rupa hanya karena mencoba ingin menyamai atau melebihi orang-orang yang mereka cemburui atau iri. Bahkan Yakobus menyebut iri hati adalah dosa akar, dari mana dosa-dosa yang lainnya akan tumbuh atau muncul. Yakobus 3 ayat yang ke-16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Perhatikanlah bahwa iri hati menyebabkan kekacauan dalam suatu hubungan yang menimbulkan konflik dan kompetisi. Iri hati juga adalah sumber segala macam perbuatan jahat. Dapatkah iri hati membuat orang melakukan dosa berbohong? Ya. Membuat orang melakukan dosa mencuri karena iri hati? Iya juga. Membuat orang melakukan pembunuhan? Tentu saja. Malahan banyak pembunuhan yang didorong, dimotivasi oleh sikap iri hati, seperti yang diberitakan di surat kabar hampir setiap hari yang kita baca. Di Alkitab juga banyak contoh-contoh kejahatan yang didasarkan pada iri hati. Misalnya, Kain membunuh saudaranya Habil, ya, karena iri hati. Kakak-kakaknya Yusuf menjualnya sebagai budak juga karena iri hati. Saul mencoba membunuh Daud beberapa kali karena iri pada popularitasnya Daud. Bahkan Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa para pemimpin agama Yahudi membunuh Yesus karena mereka sangat iri atau dengki kepadanya. Markus 15 ayat yang ke-10. Ia atau Pilatus memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Iri hati menjangkiti segala hal dalam diri kita, seperti kanker, dan mempengaruhi segala hal di sekitar kita. Ada beberapa cara untuk membasmi kanker iri hati ini. Kita mulai dari cara yang pertama, yaitu berhentilah membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Karena membanding-bandingkan adalah akar dari segala iri hati. Sejak kecil hingga dewasa kita semua bertumbuh dengan membanding-bandingkan segala sesuatu. Baik penampilan, nilai di sekolah kita, ataupun juga talenta dengan orang lain. Padahal Tuhan berkata bahwa membanding-bandingkan itu adalah sikap yang bodoh. 2 Korintus 10 ayat yang ke-12. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka ini. Mengapa Paulus mengatakan bodoh orang yang suka membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain? Iya, tentu saja. Karena Anda tidak dapat dibandingkan dengan siapapun juga. Demikian juga dengan orang lain itu. Masing-masing kita diciptakan Tuhan dengan bentuk penampilan tubuh dan tujuan hidup yang tidak ada yang sama. Di samping itu, membanding-bandingkan menyebabkan timbulnya reaksi negatif berupa keangkuhan atau iri hati. Kalau kita menemukan orang yang kita anggap kurang baik dibandingkan kita, maka kita akan menjadi angkuh atau sombong. Sebaliknya, jika kita menemukan orang yang kita anggap lebih baik dibandingkan kita, maka kita menjadi iri hati dan kecil hati. Ingatlah, Tuhan tidak meminta kita untuk menjadi yang terbaik di dunia dalam hal apapun juga. Tetapi Ia memanggil kita untuk menjadi yang terbaiknya kita, the best versinya kita, atau semampunya kita, dengan latar belakang, pengalaman, kesempatan, dan kemampuan yang kita miliki. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.